Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya Al-Kausar, mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Terbuka akan memaparkan tugas diskusi 5 mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika dengan topik siapa saja tokoh yang mencoba menyelesaikan masalah konstruksi dari zaman kuno, dan jelaskan pula konstruksi dari masing-masing tokoh tersebut. Ada beberapa permasalahan konstruksi matematika pada zaman kuno. 3 diantaranya adalah kuadratur lingkaran, duplikasi atau menggandakan kubus, dan triseksi sudut. Kuadratur lingkaran yakni mengkonstruksi persegi dengan luas yang persis sama dengan sebuah lingkaran tertentu menggunakan penggaris dan jangka. Menggandakan atau duplikasi kubus yakni membangun kubus baru yang volumenya 2 kali volume kubus lama. Tantangan ini setara dengan mengkonstruksi akar pangkat 3 dari 2. Selanjutnya, triseksi sudut merupakan upaya untuk membagi sudut sembarang menjadi 3 bagian sama besar hanya menggunakan penggaris dan jangka. Beberapa tokoh-tokoh yang mencoba menyelesaikan permasalahan konstruksi dari zaman kuno. Yang pertama, Hippocrates dari Chios yang hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Ia merupakan salah satu matematikawan Yunani pertama yang mencoba mengatasi masalah kuadratur lingkaran. Ia melakukan suatu pendekatan geometri untuk menyelesaikan permasalahan ini. Usaha-usaha Hippocrates dalam mempersegikan lingkaran telah menuntunnya untuk menemukan bahwa terdapat daerah-daerah bangun tertentu dengan batas-batas kurva yang dapat dikuadratkan. Secara lebih spesifik, dia menunjukkan bahwa 2 buah lun, yakni daerah yang berbentuk bulan sabit yang dapat dilukis, yang luas-luas keseluruhannya sama dengan luas dari segitiga siku-siku. Ia menggunakan segitiga siku-siku sama kaki dan membuat bangun-bangun setengah lingkaran pada ketiga sisinya. Hippocrates mengetahui bahwa luas-luas dari 2 lingkaran sebanding dengan kuadrat-kuadrat dari panjang-panjang diameter kedua lingkaran tersebut. Oleh karena itu, luas setengah lingkaran pada AB per luas setengah lingkaran pada AC sama dengan AB kuadrat per AC kuadrat. Rasionya sama dengan 2. Ini diketahui dari menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga ABC yang menghasilkan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CB kuadrat sama dengan 2 AC kuadrat. Dengan demikian, bangun setengah lingkaran pada AB luasnya 2 kali lebih besar dari setengah lingkaran pada AC. Dari hasil ini, Hippocrates akhirnya menyimpulkan bahwa jumlah dari luas-luas 2 setengah lingkaran kecil menyamai luas dari setengah lingkaran yang lebih besar. Langkah berikutnya adalah mengurangi luas keseluruhan oleh luas gabungan daerah 3 dan 4. Ini menunjukkan bahwa luas-luas yang tersisa yaitu jumlah luas 1 dan 2 dari 2 lun dan luas segitiga ABC sama besar. Hippocrates juga mencoba mempersegikan lingkaran dengan menggunakan argumen yang sama.
Dia menggunakan trapezoida sama kaki ABCD yang dibentuk oleh diameter sebuah lingkaran dan 3 sisi berurutan dari setengah heksagon beraturan yang terdapat di dalam lingkaran. Setengah lingkaran berikutnya kemudian dijelaskan dengan menggunakan sisi-sisi A, B, BC, dan CD dari heksagon tersebut sebagai diameter-diameternya dan jari-jari OD pada lingkaran aslinya. Dari sini Hippocrates membuktikan bahwa luas dari trapezoida ABCD sama dengan jumlah luas dari ketiga lun 1, 2, dan 3 ditambah dengan luas setengah lingkaran pada OD. Dari pendekatan ini Hippocrates menyimpulkan bahwa luas dari persegi sama dengan luas lingkaran. Tokoh yang kedua, Menaechmus, yang hidup sekitar tahun 380 sampai 320 sebelum Masehi. Menaechmus merupakan matematikawan Yunani kuno, orang pertama yang menyelidiki elips, parabola, dan hiperbola sebagai bagian dari kerucut. Ia berkontribusi dalam memecahkan duplikasi kubus. Ia memperoleh solusi teoritis murni untuk masalah menggandakan kubus yang didasarkan pada pencarian titik potong dari irisan-irisan kerucut tertentu. Untuk menggandakan sebuah kubus dengan panjang rusuk A, dia membuat dua parabola yang memiliki sebuah titik balik yang sama dan sumbu-sumbu yang saling tegak lurus. Sedemikian hingga salah satu parabola tadi memiliki tali busur fokus atau latus rectum yang panjangnya A dan satu tali busur lain yang panjangnya 2A. Dari sini ia membuktikan bahwa apsis X dari titik perpotongan dua parabola itu memenuhi kondisi X pangkat 3 sama dengan 2A pangkat 3, di mana nilai X yang dicari merupakan rusuk kubus yang kedua atau kubus yang baru. Dari persamaan X pangkat 3 sama dengan 2A pangkat 3, ini menunjukkan bahwa kubus yang panjang rusuknya X akan memiliki volume 2 kali lebih besar dari volume kubus dengan panjang rusuk A. Tokoh yang ketiga, Hippias dari Elis, yang hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Hippias adalah matematikawan Yunani kuno. Ia merupakan seorang polimatik karena menguasai banyak bidang ilmu seperti matematika, astronomi, hukum, politik, sejarah, bahkan seni dan kerajinan. Salah satu kontribusinya ialah menciptakan kurva trisektis atau biasa dikenal dengan trisektis Hippias. Trisektis Hippias ini merupakan sebuah kurva khusus yang digunakan untuk membagi sudut menjadi 3 bagian yang sama besar. Kurva ini dibuat dengan membandingkan gerakan 2 titik yang mana satu bergerak secara linier dan satu secara melingkar dalam waktu yang sama. Titik potong antara 2 gerakan ini membentuk kurva yang bisa digunakan untuk membagi sudut menjadi 3 bagian sama besar. Meskipun bukan solusi murni karena
tidak bisa dibuat dengan jangka dan penggaris saja. Kurva ini adalah kontribusi inovatif pertama terhadap triseksi sudut. Tokoh selanjutnya adalah Archimedes yang hidup sekitar tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Ia merupakan seorang ilmuwan, matematikawan, insinyur, dan penemu Yunani kuno yang berasal dari kota Sirakus di Pulau Sisilia. Ia dianggap sebagai salah satu jenius terbesar dalam sejarah matematika dan teknik. Archimedes terkenal karena pendekatannya yang unik dalam menggabungkan teori dan praktek, serta kemampuan luar biasanya dalam menyelesaikan masalah matematika melalui pendekatan mekanis dan geometris. Dalam konteks masalah konstruksi geometri klasik, Archimedes memberikan kontribusi penting, terutama dalam masalah triseksi sudut dan kuadratur lingkaran. Untuk triseksi sudut, Archimedes menemukan metode menggunakan spiral yang kini dikenal sebagai spiral Archimedes, yaitu kurva yang dibentuk oleh titik yang bergerak menjauhi pusat sembari berputar. Dengan kurva ini, ia menunjukkan bahwa sebuah sudut dapat dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Selain itu, dalam upayanya mengkuadratkan lingkaran, Archimedes mendekati nilai pi dengan sangat akurat menggunakan metode pendekatan poligon beraturan dan berhasil memperkirakan pi antara 3/7 dan 3/10/71 yang merupakan pencapaian yang luar biasa di zamannya. Kontribusinya membuktikan bahwa dengan alat bantu tambahan dan kreativitas, beberapa masalah konstruksi kuno dapat didekati meskipun tidak diselesaikan sepenuhnya dalam batasan klasik yang hanya menggunakan penggaris dan jangka. Meski ia tidak menyelesaikan masalah kuadratur secara konstruktif dengan penggaris dan jangka, pendekatannya sangat mempengaruhi perkembangan metode analitik dalam matematika. Demikian beberapa tokoh yang mencoba menyelesaikan permasalahan konstruksi dari zaman kuno. Semoga bermanfaat. Terima kasih.